Bumbunya itu udah meresap sekali di dalam. Nih gue bakalan seruput airnya. Pedes. Pedes. Kita ketutup kan? Bumbunya meresap, pedesnya dah. Mantap. Ternyata keong racun itu enak banget. Bener ambil view. Warning, menonton video ini dapat mengakibatkan kejang-kejang, berak-berak, dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk ditiru. Kita lagi. Sekarang kita lagi ada di Hutan tipis-tipis di kota Jakarta. Ini adalah tempat baru nih di Jakarta. Masih ada pepohonan-pepohonan yang sangat rindang sekali. Rimbun ya. Ada apakah di tempat ini? Mau tahu serunya bagaimana? Ikut terus Perjalanan kita Matahari Bocah. Kalau dilihat dari biografinya di kedubes Amerika Serikat, ini bisa dilihat dulunya adalah mungkin sebuah rawa ya. Rawa yang punya perairan. Soalnya kenapa ini bisa gua katakan biografisnya ini dulu adalah rawa? Karena bisa dilihat teksturnya tanahnya itu adalah dia lunak, nggak kering. Mungkin karena musim sekarang di Jakarta tuh lagi musim panas kemarau yang tinggi ya. Jadi tanpa ada hujan mereka akhirnya kering. Karena biasanya rawa-rawa di Jakarta itu adalah mengandalkan air hujan, tempat debit airnya. Jadi tergantung musim. Kalau musim hujan jadi rawa, musim kemarau dia jadi tanah lapang begini. Nah, mungkin kita akan menjelajahi lagi di wilayah sini ada apa. Kira-kira masih ada sumber air nggak sih? Dan ini waktunya mau mendekati buka ya. Nah, Kita harus dapat makanan kalau udah mulai gelap ini. di sana masih ada perairan, Om. Kita ke sana yuk. Wah, ada perairan. Jadi debit air di daerah sini tinggal wilayah ini aja nih. Dari
seluas ini ya. Ya, soal ini. Cuma yang tersisa ada air ini aja. Jadi semua sumber kehidupannya ada di sini. Tuh, di mana ada air biasanya ada sumber kehidupan. Di mana ada sumber kehidupan berarti ada sumber makanan. Di mana ada sumber makanan, di situ terdapat manusia. Siapa manusianya? Ya kita. Yuk kita pengen cari tahu nih, ada apa nih di air rawa ini. Ya. Ini adalah Salah satu ini ya makhluk yang ada di perairan sini. ini adalah sejenis keong sawah. Tapi biasanya manusia ini adalah buat pakan alternatif untuk pakan bebek. Bisa buat bebek. Ya, bebek aja hidup, Apalagi kita. apalagi kita. Ya kan? Berarti bisa dimakan. Kemungkinan besar 95% bisa. Kenapa gua katakan 95% itu bisa? Karena dia berdaging. Nah, 5%-nya adalah ya sakit dikit lah ya. Berak-berak dikit. Jadi kalau kita lihat ya, kita akan buka dalamnya nih. Nah, seperti ini. Oh iya ya. Jadi kita akan praktekkan bagaimana cara keong sawah ini bisa dikonsumsi, yaitu hanya bagian depannya aja. Oh area-area sini nih gelap Area nih. sini nih kalau dimakan katanya bikin membuat kita adrenalin terpacu. Kenyang. Tuh lihat ya. Dari warnanya aja udah mengerikan. Tuh. Kita area sini nggak bisa dimakan. Nah, belakangnya nanti bisa dibuka. Nah, jadi kita akan tadi unboxing keong sawah. Ya buat yang penasaran dalaman keong sawah kayak gimana Jadi nah ini. keong sawah ini biasanya kita kan kalau di sekolah-sekolah di ilmu biologis ya, Iya biologi. itu adalah manusia ya. Manusia, tengkorak, Tengkorak, baru ada tembus pandang nih Betul, jeroannya. tembus padang. Jadi saat ini adalah edukasi lagi penting. Kenapa? Karena kalian itu mungkin kurang tahu gitu kan. Iya. Baru lihat bagian luarnya saja tapi tidak melihat bagian dalamnya. Jadi gini, teman gua guru bakal ngejelasin organ-organ bagian dalam dari si keong ini. Betul. Nah jelasin kan dari Ya, atas dulu dari atas. dulu. Dari Jadi atas. gini. Jadi keong sawah ini mempunyai unsur senyawa. Senyawa. Jadi genetik yang terdapat di dalam keong sawah ini itu bisa mengandung zat adiktif. Adiktif. Jika Yang mematikan ya? Betul. Oh. Kalau kita lihat di bagian sini dia itu kan platform ya. Iya, bro. Platform dari YouTube. Gua kira pelopor. Atap Bukan. rumah. Platform yaitu dia adalah bibir keras. Bibir keras. Jadi Bibir dia keras, betul. ini yang melindungi dia dari predator ya. Betul, melindungi dia dari predator. Terancam dia bakal masuk. Nah, jadi gunanya ini adalah tanpa kita sadari dia punya pori-pori kecil yang menyerap makanan. Seperti vakum lah. Oh, berarti dalam keadaan dia ketutup cangkang dia juga bisa nyari makan. Bisa. Jadi kayak vakum lah ya. Jadi dia nyedot seperti itu makan makanan dan dia biasanya makan makanan itu kayak ganggang, siomay, batagor, dimsum. Nah, habis itu dari bibir kerasnya itu pindah ke bagian. dalam. Jadi kalau di sebelah sini kita sebut adalah makroba. Kenapa makroba? Karena ini adalah unsur yang lebih lunak ketimbang tadi bibir kerasnya tersebut. Nah, jadi bagian sinilah yang bisa dikonsumsi oleh manusia atau mungkin hewan ternak atau mungkin babi ya. Babi. Ini pet. Nah, ini adalah pembuangannya nih. Ini namanya sudut WC. Ini adalah usus besar sama usus kecil di sini. Jadi kita akan mengambil seperti ini nih. Seperti ini. Nah, seperti itu. Yang kalah sweet makan. Aduh. Makan ya tentunya. Bukan ini. Tapi sudut WC-nya ini. Sudut WC. Jadi kita sweet 3 kali, yang kalah kunyah aja. Nggak perlu ditelan, kunyah aja. Nah, kita menjelaskan karena kita detektif rasa. Iya, jadi ini yang tadi kita anggap nggak bisa dimakan, pasti banyak pertanyaan nih. Betul. Bang, kenapa nggak bisa dimakan? Nah, nanti kita jelasin itu Kita jelasin rasanya. Kenapa nggak bisa dimakan? Yang dagingnya kita taruh lagi. Ya. Rilis. Gimana? Yuk 3 kali. Yap. Oke, ayo. Yuk.
Kita lupa nih ya, ternyata sekarang bulan puasa, jadi kita nggak bisa ngerasain. Belum azan jadi Tapi kita tenang, nggak bisa. tantangan ini akan berlaku nanti Setelah azan. pas kita udah buka. Ya udah, sekarang kita ngambilin beberapa spesies keong sawah ini buat kita makan buat buka puasa. Yuk. Tapi tunggu dulu, itu nama latinnya apa dah? Ini orang-orang mau tahu nih. Iya betul. Nama latin dari keong sawah ini adalah termasuk unsur-unsur yang tidak berbahaya dari kandungan gizi manusia. Sebenarnya negara asal bukan dari Indonesia yang gue tahu. Bukan dari Ini Indonesia. invasi. Betul, keong sawah itu Coba invasi. dijelasin. Nah, keong sawah ini adalah bukan dari pihak lokal ya. Iya. Jadi internasional, invasi dari Brunei Darussalam. Oh, dari Brunei Dari Darussalam. Brunei Darussalam. Jadi nama latin dari keong sawah ini adalah Limdartustu matikus tekawur tepta. Oh, ini tuh. Itu nama latinnya. Bahasa Brunei kali ya. Ya Brunei udah ke primitif lah ya. Terus saat ini mumpung lagi belum buka kan, kita ambilin beberapa yuk. Lumayan di sini banyak loh. Jadi berhubung udah mulai gelap, jadi kita nyari makannya yang ada di permukaan aja, nggak usah nyembur. Karena bilasa repot. Udah dapat lumayan besar ya. Kita nggak Lumayan nyemburin banyak, ya. Betul. Hanya di pinggiran aja bisa dapetin segini. Jadi nanti kita akan bersihkan bagian luarnya. Tentunya kita akan makan buat berbuka puasa. Yuk, kita bersihkan. Ya, sobat market, setelah kita tadi melihat tempat yang cocok buat mengeksekusi keong sawah tersebut karena buat berbuka. Nah, ini akan cocok buat kita. Masak, yuk. Ya, sahabat market, alhamdulillah tadi kumandang azan maghrib sudah kumandangkan ya. Dan Kita udah buka juga. udah buka dengan masih segelas air putih. Tapi untuk makan belum. Karena kita mengadakan alam ini yang berbicara, kita yang mengolah, lalu manusia lah yang menikmati. Jadi bagaimana sahabat-sahabat reptil RB Reptil Channel? Ya. Jadi memang sifatnya kita sebagai manusia adalah untuk mengolah makanan yang ada di dalam. Ya. Tadi ini kita udah membuat pembakaran api dan kita pengen langsung mengolah keong sawahnya. Nah, keong sawah ini kan biasanya buat pakan ternak. Nah, kita pengen mencoba nih apakah bisa dikonsumsi sebagai manusia-manusia seperti kita. Kita bukan manusia super. Apalagi tadi tuh, kalau udah suhit bisa dikonsumsi kan tuh? Oh iya. Lu ingetin lagi. Kita udah lupa. Ya, karena kita belum berbuka makan kan, kita coba ngetes kayak tadi ya. 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 Nah, ini yang paling besar nih. Ya. Jadi nanti yang kalah yang sulit makan tainya. LOL. Kita pengen challenge nih kan. Mungkin kalian penasaran kan, tai dari keong sawah tuh bagaimana rasanya. Nah, kita sebagai Sebenarnya nggak penasaran kan. Udah tahu ya namanya tai. jadi Tapi apa ya? kita menegaskan lagi lah. Ya, kita sebagai detektif rasa harus menjelaskan karena disinilah edukasi kita, disinilah pemeran kita. Wow. Kan? Kita akan challenge sulit 3 kali, yang kalah ngunyah tainya. Nggak perlu ditelan, kunyah aja. Kunyah aja cukup lah. 3 kali ya. Dari kunyah kita udah bisa tahu. Ini kita belum buka loh ya, baru minum aja ya tadi ya berbuka puasa. Nah, kita pengen berbuka langsung dengan yang uwe-uwe. Sudah tidur. 3 kali ya. 3 kali ya. 3 kali. Ah. 1, 2, 3. Sep. 1. Tuh. Sep. 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 2. Ya Allah. Ya Allah, tolong Baim ya Allah. Engkau maha mengetahui dan mengetahui dan maha penyayang ya Allah. LOL. Mesti siapin mental dulu gua. Aduh, kosong ya Allah. Tapi itu dia, gua nggak mau mengumbar kemenangan gua karena 2-0 itu belum Aman buat belum lo. aman. Aduh, ini kayak pertandingan kayak Persija lawan Persib gitu ya.
kayak pertandingan bola Indonesia lawan Malaysia, injury time Indonesia menang 1-0, ternyata di injury time 2-1 Indonesia kalah. Kita 2-0. Apakah lagi deh? Tadi sebelum gue feeling gue udah gak enak, tapi gue harus ada yang membisikin gue, coba guru challenge, lu gigit ya. Ini bentukannya begini ya? Itu tainya tuh, di tangan hitam tuh kayak cumi-cumi. Biar ada aroma semuki-semukinya. Aduh. Au. Kunyah dulu 5 kali sampai 5 kali. Hap. Dihitung ya men kunyahnya men ya. Hap. Kagak lah, kayak gitu mah gua aja yang ngunyah, maksud. Iya. Mau cepet mau lambat. Ya, terserah pokoknya 5 kali ya. Ini asli ya, ini air bukan karena dicuci, ini air emang dari keong ya. Tuh udah gua giniin tuh. Masih netes itu. LOL. Coklat ya. Ini gue kayak dejavu tau gak lu? Kayak pernah melakukan nih. Tau gak di mana? Ampedu. Ya. Ini perasaan gue sama kayak waktu pas mau ngunyah ampedu. Oke, banyak cakap kau. Kayak gitu, gue makan ampedu doang, oke ampedu. Tapi ini tuh Tai. jeroan di dalamnya ada ampedu, pasti. Akhirnya nggak bisa habis. Au. Susah banget anjir. Nope. Susah banget. Air tai. Oh iya. Nah itu air bau tai banget. Karena sampai coklat. Iya, rawa tai. Itu yang buat gua ragu kalau dimasak oke, kalau nggak dimasak. Ih. Ada anjing. Aduh. Beneran gua. Mau banget. Bener-bener gak enak ya Gan berarti ya. Enak bilang enak, enggak bilang enggak ya Gan ya. Ini sebenarnya enak, cuman dia bilang nggak enak. Oh. Gue tahu itu. Rasanya enak, asin. Asin terus? Asin sama rasa apa ya? Amis. Amis udah pasti amis. Sama lendir. Dan tadi gua ngunyahnya cuma pakai gigi itu nggak sampai ke dalam. Muntah gua kalau beda beneran. Nope. Tuh. Ya Keras. Jadi rasanya gimana tuh? Biarin yang nonton tahu tuh rasanya. Rasanya asin, enak, berlendir. Tai dari keong ya? Iya, gua nggak perlu ngejelasin banyak lah. Kalau nggak percaya coba aja. Nggak cocok buat buka puasa berarti. Nggak cocok. Kan emang kita edukasi karena nggak bisa dimakan. Emang penjelasan gue sih kurang detail. Buat lebih detailnya lagi mungkin lo cobain sendiri. Dah, itu cerita dari gue. Ya, ini latihan pembakarannya udah sempurna banget ya. Karena yang kita butuhkan itu bukan api tapi baranya, panasnya. Ini bara udah mantap. Oh. Panas ya. Karena kita berdua doyan pedas, kita pakai bumbu langsung cabai rawit merah.
Ya, seperti biasa, kalau nggak asin, Nggak asin nggak enak. nggak enak. Dan kalau kalian tahu ini, cabenya tadi setengah kilo lebih. Tadi juga sempat penuh ya ada airnya. Sekarang hilang airnya. Dan ini kita namain adalah keong racun Racun, mercon. mercon. Udah Udah keong racun, mercon mercon. lagi. Aduh, mematikan. Ini asapnya ini pedes banget kan? Jadi ingus keluar Kita dari tadi buka itu belum makan, cuman baru minum ya. Kecuali Ega udah makan tai keong tadi kan. Enggak lupa ya tadi. Nah, ambil ya. Wah, baunya ya. Ada aroma gosong-gosongnya. Ini cabai ya. Semua rempah ada di sini. Gue pengen mencicipi nih. Tuh, misalkan. Nah, untuk membuka daging ya, kita keprek. Kenapa? Karena dia itu ternyata masuk ke dalam ya. Iya, ketika dia matang dia malah masuk. Nah, ini dia dagingnya. Dan ini pas banget loh. Tuh. Dagingnya bisa lihat. Oh. Nah, ini kita potong nih. Nah, kita ambil nih dagingnya nih, ya kan? Kita mau mencicipin, soalnya ini pedas banget nih. Gimana? Pedas, udah pasti. Rasanya bener-bener kayak tutut. Mau lagi gua. Mau lagi. Ya, dulu ya. Ini yang tadi gue punya. Gue nggak mau terjebak. Wait. Ini bagian yang nggak bisa dimakan ya. Kita potek. Wah. Bener kayak tutut kan? Bumbunya meresep. Wih. Pedasnya dalam. Mantap. Tambah gan, gue gan. Tuh. Oh, dapat tak? Nanti. Tuh. Oh, panas. Jelas kayak ini ya, kayak kepala apa? Bulat bulu. Tuh, bulat enggak? Pertama kalinya. Ngumpul tuh ya. Masih panas ini. Ternyata keong racun itu enak banget. Panas banget ini masih masak ya. Sampai gosong kayak gini. Aduh. Nih, kalau kalian lihat nih, bumbunya itu udah meresap sekali di dalam. Nih, gua bakalan seruput airnya. Pasti pedas banget. Nih. Pelan-pelan gan. Karena ini pedas takutnya nyenggrek hidung. Nih. Pedas. ya? Pedas. Seger banget ya. Nggak salah kita bumbuin ya. Mantep. Mantap. Mantap. Nah. Pedas banget. Ya, giliran gue ya. Pedas banget. Wih. Pedas banget ya. Oke. Ini bener-bener tadi cabai banyak. Udah kuat gue. Gede mantep nih. Besar sekali.
Teksturnya dia creamy banget ya. Tuh, ini ya buang. Enak banget. Bener ambil view. Enak banget. Airnya. Usai sudah petualangan kita hari ini. Jangan takut kelaparan, karena alam sudah menyediakan.